Adik-adik boleh duduk. Shalom. Kurang kencang, kurang semangat. Shalom. Oke. Sebelumnya boleh saya minta setiap mentor untuk masuk ke tengah-tengah adik-adik. Dan perkenalkan nama kakak Kak Tirza. Siapa? Oke. Sebelum kakak mulai, boleh kakak minta yang rapet. Sebelah kiri, rapet. Kakak mau kasih tahu sesuatu. Boleh mendekat. Mendekat boleh. Mendekat, duduknya boleh mendekat, geser. Geser. Oke. Pada malam hari ini, kakak akan menceritakan sebuah kisah. Siapa yang siap mendengarkan cerita boleh angkat tangan. Siap? Semua siap? Malam hari ini kakak mau menceritakan sebuah kisah. Tapi ada syaratnya loh. Syaratnya adik-adik tidak boleh berbicara. Yang boleh bicara cuman Kak Tirza. Sepakat? Sepakat ya? Kalau kakak lihat dari depan ada yang gangguin temennya, kakak langsung ajak ke depan berdiri sama kakak. Sepakat? Sepakat ya? Dan kalau ada yang gangguin temennya, bisik-bisik, kakak juga ajak ke depan. Setuju? Kalau setuju mana jempolnya boleh kakak lihat. Oke. Hari ini, malam hari ini kakak mau menceritakan sebuah kisah. Hari itu ada seorang anak perempuan ceritanya. Anak perempuan ini tumbuh dengan sangat manis dan sangat baik. Imut gak Kak Tirza? Imut banget anaknya. Cantik gak? Cantik dong. Dan hari itu sang anak perempuan yang baik ini selalu mendengarkan apa yang papahnya selalu perintahkan. Contoh, nak, kamu gak boleh nakal. Dan anak ini menuruti papanya dan berkata kepada papanya, siapa? Aku tidak akan nakal. Seiring berjalannya waktu, anak ini sudah mulai dewasa. Sang anak cantik, baik dan imut ini tetap taat kepada ayahnya. Setiap kali ayahnya bilang, jangan makan permen. Dan sang anak berkata, siapa? Aku tidak akan makan permen. Jangan minum es krim. Siapa? Aku tidak akan minum es krim. Tapi suatu hari sang anak harus mengalami cerita yang menyedihkan. Ceritanya apa? Jadi hari itu sang anak sedang pergi ke sekolah. Siapa yang sekolah? Boleh angkat tangan. Dengan tas yang seperti ini nih. Boleh pinjem ya? Tasnya pink, imut dan lucu. Untuk anak perempuan. Pergi ke sekolah. Dan tibalah sang anak di sekolah, teman-temannya mengejek-ngejek anak ini. Kalau diejek sedih enggak? Sedih enggak? Sebelah kiri kakak, sedih enggak kalau diejek? Sedih. Tapi sang anak ini diejek-ejek, diledekin teman-temannya. Dan adik-adik tahu apa yang anak ini lakukan? Anak ini marah kepada teman-temannya. Anak ini melawan teman-temannya. Dan waktu anak ini mengira, oh kalau aku lawan teman-temanku artinya aku menang. Oh kalau aku berani jawab temanku, kalau aku ditonjok, aku tonjok balik artinya aku menang.
Tapi ternyata itu hanya membuat sebuah luka baru dan sakit yang baru. Akhirnya sang anak perempuan yang tadinya baik, yang tadinya nurut, bertumbuh menjadi anak yang suka marah, suka berontak. Setiap kali papanya bilang, jangan minum es krim, dan anak akan bilang, aku akan minum es krim. Setiap kali mama papanya bilang, jangan main hujan, nanti kamu sakit. Dan sang anak langsung keluar dan membentangkan tangan dan main hujan. Dan singkat cerita, sang anak yang tadinya baik harus bertumbuh menjadi anak yang memberontak dan melawan orang tuanya. Dan dia bermain dengan anak-anak yang lebih nakal bahkan. Sampai akhirnya sang anak ini harus tumbuh di sebuah pergaulan yang justru membuat sang anak ini semakin nakal adik-adik. Kakak kasih contoh, kalau kamu temenan, kalau adik-adik temenan sama orang yang jual parfum, adik-adik jadi wangi atau jadi bau? Bau. Wangi atau bau? Wangi. Kalau adik-adik temenan sama orang yang jualan buah, adik-adik bisa makan buah enggak? Bisa. Tapi kalau adik-adik bermain dengan anak yang yang bajunya males dicuci, kaos kakinya males dicuci, jadi ikutan bau enggak? Bau. Kita kembali ke anak kecil yang tadi. Akhirnya sang anak bertumbuh dan menjadi semakin nakal. Sampai singkat cerita, sang anak ini kehilangan apa arti kebaikan. Buat sang anak perempuan ini, mengejek teman itu hal yang biasa. Buat anak perempuan yang tadinya baik ini, melawan orang tua itu hal yang biasa. Dan akhirnya membuat anak ini tidak terlalu pintar bahkan. Sampai akhirnya waktu sang anak sudah beranjak dewasa, sang anak perempuan ini bingung harus kemana. Nilai di sekolah jelek, nilai sama punya teman-teman sedikit karena tukang ejek. Ada yang mau temenan sama tukang ejek? Enggak ada yang mau. Ada yang mau temenan sama orang yang suka mukulin orang? Enggak. Dan akhirnya sang anak mengerti bahwa sang anak perlu sesuatu untuk mengubah hidupnya. Hari ini izinkan Kak Tirza mengajarkan adik-adik tentang impartasi. Ada yang sudah tahu arti impartasi? Boleh angkat tangan? Wah, bingung apa nih Kak? Pelajaran matematika Kak? Bukan, teman-teman adik-adik sekalian. Impartasi adalah seperti berbagi hal-hal baik, seperti cerita seru, pelajaran menarik, atau kasih sayang. Apa itu berbagi Kak Tirza? Berbagi adalah waktu kamu datang ke temanmu dan kamu memberikan coklat ke temanmu. Itu dia kasih. Berbagi itu apa Kak Tirza? Berbagi adalah waktu kamu mendekat ke temanmu dan kamu memberikan uang jajanmu. Ini buat kamu. Apalagi berbagi Kak Tirza? Berbagi adalah waktu kamu memberikan snackmu, bekalmu untuk teman-teman di sekelilingmu. Dan itu adalah impartasi. Hari itu sang anak perempuan membutuhkan yang namanya pelajaran supaya dia bisa pintar. Hari itu sang anak perempuan membutuhkan yang namanya
Ma, Pa, ajarin dong supaya aku ini gak dibenci teman-temanku. Ma, Pa, ajarin dong supaya aku bisa berbuat baik di sekitarku. Itu yang namanya impartasi. Impartasi juga bisa berkata seperti orang tuamu mengajarkan engkau tentang, nak, kalau kamu ke sekolah jadilah baik dan jadilah teladan. Dan kamu menangkap, oh iya mah, kalau kita ke sekolah jadilah baik. Itulah impartasi, teman-teman. Boleh next, kakak mau pakai firman Tuhan. Di Yeremia 1 ayat ke-9. Firman-Nya berkata, Tuhan meletakkan tangannya ke mulutku dan berkata, aku taruh kata-kataku di mulutmu. Hari itu Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kita Super Joel yang ada di tempat ini. Bahkan yang ada di luar sana. Apa? Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Yang taruh kata-katanya siapa? Tuhan. Hari itu sang anak datang ke papanya dan bilang, "Pa, berikan aku sopan santun. Pa, bolehkah aku minta diajarkan supaya aku jadi anak yang baik?" Dan sang ayah mulai mengajarkan cara menjadi anak yang baik. Sang ayah mulai mengajarkan dan memberitahu bagaimana caranya supaya kita bisa baik ke sesama kita. Kakak mau sekali lagi ajak teman-teman adik-adik untuk baca ayat ini dengan sungguh-sungguh. Bisa? Bisa? Oke. 1, 2, 3. Jadi di dalam mulut kita, di dalam perkataan kita ada firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik hari ini ngomong hal yang buruk ke temennya, itu perkataan Tuhan bukan. Bukan. Kalau adik-adik ngomong, ih kamu jelek banget, itu perkataan Tuhan bukan. Maka kita harus minta yang namanya impartasi kepada Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut kita itu hal yang baik. Boleh kakak minta lampunya dimatikan. Wah, boleh LED juga ditutup. Ruangannya gelap nggak adik-adik? Ada yang takut gelap? Wow, Super Joel nggak takut gelap? Oke. Ruangannya gelap nggak? Gelap? Hari ini kakak mau bilang sama adik-adik sekalian, impartasi yang dari Tuhan itu kayak apa sih Kak Tirza? Impartasi yang dari Tuhan itu waktu kamu gak bisa lihat apa-apa di tempat ini, betul? Apakah ada seseorang di depan? Gak ada. Benar? Dan impartasi yang dari Tuhan itu waktu kamu minta yang menyala dari Tuhan. Tuhan, bolehkah aku minta diajarkan menjadi anak yang baik? Tuhan, bolehkah aku diajarkan cara berbicara yang baik ke teman-temanku? Teman-teman bisa lihat muka Kak Tirza enggak? Benar. Bisa lihat muka Kak Tirza enggak? Bisa. Benar. Tapi kalau teman-teman adik-adik minta yang daripada Tuhan, adik-adik bisa melihat yang lebih jelas di depan.
Adik-adik bisa melihat muka Kak Tirza bercahaya enggak? Benar? Benar? Dan ini yang namanya impartasi. Waktu kita hidup dalam gelap dan kita ketakutan. Waktu kalian mau ke toilet dan kalian ketakutan, kalian bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan berikan cahaya di dalam hatiku. Supaya apa? Supaya aku gak takut lagi. Boleh minta lampunya dinyalakan, terima kasih. Itu yang dinamakan impartasi. Jadi hari ini yang kakak mau ajak teman-teman lakukan adalah kita mau sama-sama minta sama Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin, Tuhan aku bingung matematika, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi pintar. Tuhan aku bingung sama pelajaran bahasa Inggris, minta sama Tuhan supaya kita bisa belajar bahasa Inggris. Tuhan aku ketakutan setiap kali mau tidur, minta sama Tuhan supaya Tuhan menjadi penerang untuk adik-adik sekalian. Tapi bagaimanakah cara kita minta sama Tuhan? Caranya adalah waktu ada seseorang yang mendekat dan kamu ulurkan tanganmu. Coba kayak mau minta es krim ke Kak Tirza. Dan kamu ulurkan tanganmu dan ada yang memberi. Caranya gimana Kak Tirza? Caranya waktu kamu mengulurkan tanganmu, ya, dan Tuhan memberikan. Caranya apa? Minta sama Tuhan. Caranya apa? Minta. Kayak teman-teman kalau mau makan es krim, Pak, minta es krim, Pak. Gak dikasih, kamu mungkin kurang sungguh-sungguh mintanya. Nanti batuk, itu demi kebaikanmu berarti. Minta sama Tuhan. Jadi yang mau kakak ajak untuk kita sama-sama lakukan, sebentar kita akan berdoa dan kita minta sama Tuhan. Minta itu gampang apa susah? Susah. Minta sama Tuhan gampang apa susah? Gampang. Gampang. Hanya sebatas ulurkan tanganmu. Coba semua sama-sama ulurkan tangannya. Semua. Ulurkan tangannya semua. Bilang, Tuhan, aku minta roh keberanian. Aku minta roh ketekunan. Aku minta roh kerajinan. Berikan kepadaku Tuhan. Berikan kepadaku Tuhan. Boleh kakak sama-sama ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama minta sama Tuhan. Setuju? Setuju? Setuju.